Halo para animers yang taunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini gue akan menceritakan dari serial anime baru, yaitu anime Saikyo Onmyoji no Isekai Tenseiki episode pertama. Bagi kalian yang penasaran dengan anime terbaru ini, makanya pantengin terus video ini sampai akhir. Dan tanpa banyak bacot, langsung saja kita ke alur ceritanya. Selebeu! Di awal scene kita diperlihatkan suatu pertempuran yang nampaknya begitu dahsyat. Dan kita juga ditunjukin seorang peramal yang kayaknya dia adalah yang terkuat di masa itu. Dan rupanya orang itu adalah sang MC yang overpower, yaitu Haruyoshi. Namun di malam yang tragis itu merupakan akhir dari orang yang disebut sebagai orang paling hebat dalam sejarah. Itu semua karena Haruyoshi yang terlalu terobsesi dengan kekuatan, hingga membuat dirinya kehilangan segalanya. Di ambang kematiannya ia melakukan teknik terlarang. Dan tiba-tiba Haruyoshi bereinkarnasi di kehidupan baru akibat jurus yang dia lakukan tadi. Dia terlahir di dunia yang terdapat sihir, tempat manusia dan iblis saling bermusuhan. Haruyoshi bereinkarnasi menjadi Seika, seorang anak ketiga yang terlahir dari keluarga penyihir ternama. Meski begitu, dia tidak mempunyai kekuatan sihir. Dan kemudian scene pun berpindah. Terlihat Seika yang ternyata dia masih bisa menggunakan kekuatan yang ia miliki di kehidupan sebelumnya. Kemudian kakaknya yaitu Grey datang nyamperin dia. Namun kayaknya si Grey ini perilakunya agak kurang baik pada adiknya. Bukannya apa kek, tapi dia malah ngebulinya. Tapi tiba-tiba burung yang ada di sekitarnya pun menyerang ke arah Grey, membuatnya sedikit babak belur. Kemudian sang kakak pertama yaitu Ruff pun datang dan mengusir burung-burung itu. Tapi dia agak heran kenapa Seika agak diserang burung itu. Singkat waktu, kita ditunjukin Seika yang sedang dipanggil sama pembantunya, yaitu bernama Eva. Nampaknya Eva berniat mengembalikan baju Seika yang ia temui di ladang tanaman. Seika pun menyadari kalau itu ulah Grey. Dan tak lama kemudian Grey pun datang dengan gelagatnya yang sombong. Dia bilang pada Seika kalau dirinya akan masuk ke akademi penyihir berkelas, yaitu Akademi Sihir Kekaisaran Rodnair. Grey pun lanjut ngomong kalau itu mustahil bagi Seika. Tapi saat akan melanjutkan omongannya, secara tiba-tiba sang ayahanda menyelanya dan bilang kalau dia akan melihat sihir Grey sekarang. Seika pun bertanya pada ayahnya apakah dia boleh ikut. Dan Shin pun pindah ke lapangan tempat mereka berlatih. Terlihat Ruff yang tengah menunjukkan kekuatannya. Dan juga terlihat Grey yang dengan sombongnya memamerkan kekuatannya itu. Habis itu Grey mengejek Seika dengan memintanya untuk mencoba. Dan ternyata mereka semua pun tercengang dengan jurus yang Seika gunakan. Grey pun terlihat iri dengan itu. Dan ayahanda pun ngejelasin kalau pernah ada orang yang tak mempunyai tenaga sihir sejak lahir, tapi bisa menggunakan sihir. Apinya bisa berubah warna tergantung dengan tingkat tenaganya. Seika pun bilang pada ayahnya kalau dia ingin belajar sihir, tapi sang ayah tidak membolehkannya. Tapi dia akan memberikan Seika pengajar privat. Singkat cerita, kita ditunjukin Seika yang sedang memanggil roh yang ia segel saat berada di kehidupan sebelumnya. Dengan menggunakan Shikigami, ia memanggil roh yang paling jinak terlebih dahulu. Dan tiba-tiba roh itu berwujud gadis yang bernama Yuki. Yuki sangat senang bertemu dengan Haruyoshi.
karena itu sudah lama. Seika pun bilang kalau dia bukan lagi Haruyoshi, melainkan Seika. Dan setelah itu kita ditunjukin Eva yang sedang diajak main kuda-kudaan sama Gray. Buset, si Gray nafsu amat anjing. Tiba-tiba Seika pun menghampirinya. Gray pun pergi. Setelah itu Eva pun mengajak Seika ke suatu tempat. Terlihat roh yang tampaknya terluka. Eva bilang kalau mungkin itu diserang burung hantu atau burung gagak. Apa dia bisa diselamatin? Seika pun mau nyoba, tapi ia minta Eva ngelihat ke arah lain karena ia gak bisa fokus jika dilihat oleh orang lain. Melalui Shikigami, roh itu pun berhasil ketolong. Eva auto kagum ngelihat Seika yang ternyata bisa ngegunain sihir penyembuh. Padahal katanya Seika nggak punya tenaga sihir. Eva tahu kalau yang barusan Seika lakuin sihirnya setingkat dengan Ruff dan Gray. Dan Seika bilang kalau Eva juga spesial karena bisa ngelihat sesuatu yang orang lain biasa gak bisa lihat. Seika pun cerita kalau sebenarnya udah berkali-kali ia melihat Eva ngegunain mata dari binatang roh yang Seika gunain. Seika juga bisa ngelihat mereka hanya arwah saja, namun kau bisa melihat lebih dari itu. Eva pun kagum dan memuji Seika yang hebat karena bisa tahu sejauh itu. Sebenarnya almarhum ibunya Eva memintanya untuk tidak memberitahukan kepada orang lain. Eva bilang itu adalah roh. Dia juga bisa menemukan barang Seika yang hilang berkat mereka ini. Karena mereka ini biasanya berkumpul dekat dengan tenaga sihir. Namun jika pada barang milik Seika, ia agak berbeda. Dan setelah lama berbacot-bacotan, tiba-tiba Seika memanggil roh api dan meminta Eva untuk memadamkan roh api itu. Dan setelah mencobanya beberapa kali, Eva pun berhasil memadamkan roh api itu dengan ucapannya. Melihat hal itu, Seika pun mengajak Eva untuk belajar dengannya secara reguler. Singkat waktu, di hari Seika hendak berusia 12 tahun, di hari ultahnya itu, tapi gak ada makanan mewah yang disajikan seperti saudara-saudaranya. Hadiah pun tentu gak ada. Bahkan orang yang ia panggil ayah sekalipun gak ada di sana. Bukan hanya tahun ini, selama ini pun nyatanya begitu. Tiba-tiba kedua kakaknya datang, mereka akan ngelatih Seika. Gray memberitahu kalau anak dari selir gak mungkin jadi penerus keluarga. Saat meneliti sihir pun nyatanya Seika gak punya tenaga sihir. Jadi gak ada pilihan lain selain masuk militer. Maka dari itu Gray dan abangnya mau ngelatih Seika. Abang tertua ngingetin Gray agar bicaranya lebih sopan lagi. Ruff bilang karena kami berlatih pedang dari letnan komando, jadi kurasa kami bisa mengajarimu. Tentu saja itu pun jika Seika mau. Namun tiba-tiba pembantunya memberitahu Ruff kalau muncul monster besar di dekat daerah perkotaan. Tuan tanah setempat sudah berhasil mengusirnya dengan sihir api, tapi sepertinya ia kabur ke arah hutan. Dan benar saja, monster itu pun datang. Orang-orang di sana pun auto panik, apalagi Gray. Dia malah lari duluan buat sembunyi. Hada, bacot doang yang gede nih. Ruff dengan bijak memerintahkan semuanya. Dia memerintahkan semua orang untuk pindah ke dalam rumah dan meminta Seika untuk ikut dengannya. Taunya Seika udah pergi duluan. Di luar, Eva dan temannya yang lagi ngejemur auto kaget ngelihat monster itu. Namun tiba-tiba monster itu kena serangan sehingga nampak terdiam. Seika menyangka kalau bola arwahnya melindungi Eva, tapi ternyata itu adalah hasil kemampuan Eva sendiri. Seika pun memancing iblis itu, dan tiba-tiba Seika ngegunain jurus api iblis racun hingga membuat monster itu pun auto terkapar. Buset, kuat juga nih bocah. Seika ngomong kalau itu adalah racun yang gak berbahaya untuk manusia, tapi sangat efektif pada hewan amfibi. Bercampur dengan api sangat efektif pada salamander, sehingga dia berhasil mengalahkannya dalam satu serangan. Orang-orang yang melihat Seika pun sangat tercengang dengan kekuatan yang Seika gunakan. Monster seperti itu dia kalahkan dalam satu serangan.
Bahkan kakak tertuanya yaitu Ruff nampak terkejut dengan kekuatan Sheikah itu. Sedangkan Grey malah ngumpet di bawah meja. Adah, dasar si tukang bacot doang. Giliran ada monster malah kabur. Dan yaps, itulah akhir dari anime Saikyo on Myoji no Isekai Tenseiki. Waduh, kayaknya seru juga nih anime. Malah jadi penasaran seperti apa kelanjutan di episode berikutnya. Makanya pantengin terus channel Movie Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selebeu!